Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program Hikmah Ramadan akan tayang menjelang berbuka puasa, menemani Anda tentunya di selama bulan Ramadan pada tahun ini. Baik pemirsa, Hikmah Ramadan pada sore hari ini dengan tema Pendidikan Al-Quran dalam Keluarga, yang mana telah hadir di studio yaitu narasumber kita yang terhormat Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab MPhil-I. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya pada sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik pemirsa, Hikmah Ramadan pada sore hari ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu oleh Qori Muhammad Ihza Syahriza, Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna syirka lawulmun azim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك
إلي المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Muhammad Ihza Sahreza, yaitu Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Baik pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini dengan tema kita tentang pendidikan Al-Quran dalam keluarga. Masya Allah telah hadir Ustadz Wahyudi, yang mana tema kita nih Ustadz tentang pendidikan Al-Quran dalam keluarga. Mohon izin Ustadz, mungkin di awal kita akan bahas dulu tentang pendidikan Al-Quran itu sendiri Ustadz. Apa maknanya pendidikan Al-Quran itu Ustadz? Dipersilakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, ya, kita itu menyadari bahwa kita hidup ini dituntun oleh Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, penjelas petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya bahwa totalitas kehidupan kita itu mesti dituntun oleh satu nilai, dan nilai itu pedomannya adalah Al-Quran, baik dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama umat manusia. Nah, keluarga merupakan madrasah pertama bagi seseorang terbentuknya mental, terbentuknya perilaku, terbentuknya karakter. Maka hanya keluarga yang mampu menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan mereka, mereka bisa menjadikan generasi mereka, anak-anak yang memang bisa menuju arah ke jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dalam Al-Quran berbicara tentang tuntunan keluarga, tuntunan menjadi anak-anak baik. Tadi disampaikan dalam surah Luqman misalnya, bagaimana tuntunan la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Ditemukan juga di dalam Al-Quran bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim menuntun putranya Nabi Ismail. Kemudian juga ditemukan di dalam Al-Quran bagaimana seseorang itu dibentuk dengan nilai-nilai yang semuanya itu berangkat dari rumah tangga. Oleh karena itu maka wajar kalau dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah menjelaskan wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini kan peringatan Allah agar setiap orang tua itu perlu merasa khawatir kalau nanti meninggalkan generasi mereka itu generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya. Maka kemudian didorong kepada kita falyattaqullah, menjadikan generasi kita generasi yang bertakwa, generasi yang bisa mengucapkan sesuatu dengan ucapan yang baik. Kesemuanya ini akan terbentuk dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga, dimulai dari orang tua. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dimulai dari keluarga, dimulai dari orang tua, dimulai dari ayah dan ibu, bagaimana metodenya? Misalnya, metodenya tentu dengan ketauladanan. Metodenya adalah dengan contoh-contoh yang baik. Metodenya adalah dengan perilaku yang terpancar dari kedua orang tuanya. Jadi ternyata bukan zamannya lagi orang tua memerintahkan anaknya, ayo mulai besok maghrib sholat, sementara ayahnya tidak sholat. Tidak dicontohkan. Tidak dicontohkan. Ya, besok semuanya ramaikan masjid, anaknya mengisi masjid, sementara ayahnya tidak ke masjid. Itu bukan zamannya lagi. Kenapa? Karena generasi hari ini melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, melihat apa yang dilakukan oleh gurunya,
melihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, maka generasi hari ini butuh ketauladanan. Dan ketauladanan sekali lagi dimulai dari rumah masing-masing. Rumah masing-masing mesti dipancarkan dengan nur Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, cahaya Al-Quran. Ini makna sesungguhnya dari pendidikan keluarga dalam konsep Al-Quran misalnya. Bagaimana Al-Quran menuntun membina keluarga yang baik. Bagaimana Quran menuntun melahirkan generasi yang baik. Itulah sesungguhnya Quran memberikan pengajaran-pengajaran buat umat Islam. Masya Allah, berarti sangat penting sekali ya Ustaz ya untuk pendidikan Al-Quran ini dalam keluarga Ustaz ya. Sangat penting, bahkan luar biasa pentingnya bagi umat Islam. Jadi begini, misalnya Quran bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya Ismail. Dalam Quran misal diceritakan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di lembah yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya air, tidak punya pohon-pohon, tidak punya tumbuh-tumbuhan, Mekah. Tetapi sesungguhnya pada waktu itu Ibrahim sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya jika ingin melahirkan generasi yang beriman, generasi yang berilmu, generasi yang berakhlak, dekatkan mereka dengan rumah Allah. Maka Ibrahim pada waktu itu menempatkan Ismail di dekat lembah yang di dalamnya ada Baitullah, satu. Masya Allah. Yang kedua, jauhkan generasi kita itu dari virus-virus dunia. Virus dunia, ya kita bisa lihat sekarang ini. Sosial media. Sosial, macam-macam. Setiap generasi berubah. Kalau dulu virus dunia misalnya PS. Ya Sekarang virus dunia sosial media. Kemudian virus dunia macam-macam. Yang itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi pondasinya tetap menjadikan Quran sebagai pijakan dalam pembinaan generasi muslimah. Generasi muslim dan generasi muslimah itu. Jadi memang orang tua itu harus mencontohkan ya Ustaz ya. Dengan metode tidak hanya menyuruh, tidak hanya memerintahkan. Silahkan ayo sholat atau belajar membaca Al-Quran. Tapi orang tuanya sendiri tidak mencontohkan dengan baik. Seperti itu ya Ustaz ya. Iya, jadi gini, dalam pendidikan karakter yang ingin dibentuk dalam Islam itu kan melalui proses panjang, proses pembiasaan. Kita diajarkan dalam Islam misalnya, pembentukan generasi-generasi yang soleh, generasi yang baik itu kan dimulai sejak, seorang ibu mengandung anaknya. Kan itu sudah diajarkan, sering membaca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, itu dimulai. Kemudian bagaimana Islam menuntun lahir anak ke alam dunia, didengarkan kalimat Allah, diazankan, karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu suci. Kemudian yang ketiga, bagaimana indahnya Islam setelah diazankan, diiqamahkan misalnya, maka ditasmiyahkan, dikasih nama yang baik. Misal nama mawaddah warahmah, misal nama-nama yang mengandung arti doa. Diberi nama yang baik. Sudah diberi nama yang baik, diberikan ketauladanan pengajaran. Kalau kita ingin menguji bagaimana pentingnya keluarga itu dalam pembentukan karakter anak, kita sering melihat kenapa ada seorang anak kecil yang ketika sesuatu terjadi pada dirinya, dia mudah mengatakan astagfirullahalazim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, ketemu orang cium tangan. Karena di rumah dia sering mendengar kalimat itu didengungkan oleh orang tuanya. Sebaliknya tidak sedikit kita menemukan ada anak yang sedikit-sedikit mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Benar Ustaz. Kenapa itu terjadi? Karena di rumah kata-kata itulah yang menjadi pelajaran, yang menjadi rekaman yang tertinggal dalam kepala dan benaknya. Maka ketauladanan dari orang tua itu sangat penting dalam membentuk karakter, apalagi ketauladanan itu yang terbangun dari nilai-nilai Quran. Habis sholat maghrib orang tuanya ngaji Quran, maka kita sering menemukan ada anak kecil 3 tahun mungkin sudah hafal Al-Fatihah, kemudian ada anak kecil yang 7 tahun sudah hafal 1 juz. Kenapa? Karena di rumah dia melihat ayah dan ibunya membaca, memahami, menghafal Al-Quran, sehingga terbangun kesadaran seperti itu. Masya Allah. Mohon izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana masih dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab, MPhil I. Baik Ustadz, tadi kita membahas tentang pendidikan karakter anak, ya Ustadz, ya tentunya dengan pendidikan Al-Quran itu sendiri. Sekarang yang ingin saya tanyakan nih Ustadz, bagaimana dampak buruknya apabila dalam keluarga tersebut tidak adanya pendidikan Al-Quran yang diajarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya Ustadz? Ya baik, hari ini kita sedang dipertontonkan berbagai perilaku anak-anak atau remaja yang menurut saya itu relatif sangat jauh dari Al-Quran. Misalnya, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh tindak kekerasan, Benar, Ustaz. penganiayaan kepada seorang anak. Kemudian di Jambi masih rame-rame soal munculnya geng motor di berbagai tempat. Kita yakin dan percaya sebetulnya di hati mereka itu, mereka tidak pengen jadi geng motor. Tidak ingin ya Ustadz, Tapi kenapa kemudian itu menjadi perilaku? Ada nilai yang hilang. Nilai yang hilang itu diantaranya adalah bisa jadi karena memang agama atau Al-Quran jauh dari dalam kehidupan mereka. Sekarang ini masa di mana kita melihat Al-Quran mulai hilang dari dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau dahulu orang belajar Al-Quran di masjid, mengaji dengan baik, sekarang masjid hanya tinggal sebagai tempat sholat. Kadang-kadang tidak ada pendidikan Al-Quran di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana pengendalian orang tua terhadap pendidikan Quran bagi anaknya. Ditanya itu, kita ingat ada tradisi hebat. Nak, ketika kita pindah dari dulu nama istilahnya apa tuh? Alipan ya. Iya. Kalau sekarang namanya juz amma, Juz juz amma. Iqra, Pindah dari Alipan atau Iqra itu ke Al-Quran, orang tua kita, ibu kita bilang, kapan pindah Quran? Minggu depan. Maka orang tua kita sesusah apapun dia berpikir bagaimana dia sedekah mini. Saya bilang sedekah mini, dia sedekah bubur merah putih ya, bubur merah putih, ya, baca benar, doa. Bukan soal buburnya itu, tetapi bagaimana perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan Al-Quran bagi anak-anaknya. Bahkan ketika anaknya sudah naik Al-Quran, itu setiap pergantian juz, dia sedekah, walaupun cuma kui-kui. Tapi persoalan yang ingin kita lihat adalah bagaimana tingginya, sekali lagi, perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan Al-Quran bagi anak-anaknya. Maka terbentuklah generasi-generasi yang mampu membaca, mampu memahami, dan kemudian mampu dia mengamalkan kandungan Al-Quran itu sendiri. Tapi kita juga menemukan ketika rumah itu tidak pernah dihias dengan nilai-nilai Quran, bapaknya tidak tahu ngaji Quran, ibunya tidak tahu ngaji Quran, tidak pula mengajarkan anaknya ngaji Quran ke pihak lain, maka rumah tadi kering jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Inilah generasi yang berpotensi lahir, generasi yang kekerasan, generasi pelecehan, generasi pembunuhan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jauhnya agama, jauhnya nilai Al-Quran dari dalam kehidupan mereka. Maka kenapa tadi dalam surah Luqman pertama kali disebutkan la tusyrik billah, itu mengandung makna bahwa pondasi pertama pembangunan anak itu adalah pondasi iman, pondasi tauhid. Itulah yang mesti didahulukan untuk melahirkan generasi-generasi Quran, generasi-generasi yang berkarakter itu. Iya, Masya Allah Ustadz ya. Karena mungkin bisa kita perhatikan ada beberapa keluarga yang memang orang tuanya sendiri mungkin belum memahami atau tidak memiliki ilmu Al-Quran nih Ustadz. Bagaimana kalau misalnya dari orang tua itu sendiri berinisiatif menyekolahkan anaknya pesantren, kemudian didaftarkan ke rumah tahfiz, itu seperti apa menurut Ustadz? Ya, yang seperti kami sampaikan tadi, ketika muncul kesadaran yang tinggi, kita memang masih sering dan bahkan sering menemukan ada orang tua yang mungkin tidak begitu paham soal agama, tidak mengerti membaca Al-Quran, tetapi muncul kesadaran seakan-akan ngomong begini, nak, biar ayah ini tidak tahu baca Quran, tapi engkau mesti pandai mengaji Al-Quran. Biar ayah ini tidak paham agama, tapi engkau mesti jadi anak yang mengerti dan mengamalkan agamamu. Maka kita menemukan ada orang yang mengantarkan anaknya ke pondok pesantren, ada orang yang mengajarkan anaknya untuk memahami Al-Quran di rumah-rumah tahfiz. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang hafal Quran itu lahir dari orang tua yang kadang-kadang tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi kenapa?
terbangun kesadaran untuk mencintai Al-Quran yang ditumbuhkan mungkin dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, tetapi ada rasa kepedulian dan kemudian itu mengalir ke hati anak-anaknya. Itu menurut saya tugas kita adalah menggugah semua pihak untuk mencintai Al-Quran dan kemudian bisa mewariskan Al-Quran itu kepada generasi kita. Supaya nanti begini, lahir dunia ini udah berubah, maju. Benar, Ustaz. Lahir nanti ahli IT, tapi ahli IT yang hafiz Quran. Masya Allah. Jadi lahir nanti dokter-dokter di desa-desa, di kota-kota, tapi dokter-dokter yang hafiz Al-Quran. Benar, Ustaz. Supaya apa? Dia akan mengamalkan ilmunya berbasis Al-Quran. Ketika dia ngobatin orang, ikhlas dia. Kenapa? Karena dia diajarkan oleh Al-Quran. Ketika ada yang ahli IT, dia paham ini IT ini harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kenapa? Karena ada nilai Quran dalam dirinya. Nah, itulah sebetulnya yang diinginkan. Bagaimana Al-Quran itu jadi pedoman apapun profesi kita. Nah, itu yang sesungguhnya penting dibangun. Jadi seorang yang ahli membuat jembatan, tetapi dia sadar ketika azan zuhur, seluruh jajaran istirahat, kita sholat zuhur. Jadi polisi, jadi tentara. Ketika azan zuhur, tinggalkan semua pekerjaan, ramaikan masjid. Kenapa? Karena ada nilai. Apapun profesinya, ada Al-Quran. Itu yang diinginkan sesungguhnya. Pendidikan Al-Quran. Al-Quran mewarnai semua kehidupan umat manusia. Benar, Ustaz, Masya Allah. Di Indonesia pun juga sudah mulai diterapkan ya, Ustaz, ya. Apabila hafiz Quran, maka akan diunggulkan, dimudahkan dalam mencari pekerjaan. Ada sudah beberapa pekerjaan yang memudahkan seperti itu ya, Ustaz, ya? Ada, kita temukan misalnya satu, kemudahan bagi seorang hafiz Quran masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ada beasiswa hafiz Quran di berbagai perguruan tinggi favorit. Kemudian ada seleksi pegawai misalnya dengan basic Al-Quran. Bahkan misalnya ada calon polisi khusus yang berdasarkan paham Al-Quran, hafiz Quran, atau dari pondok pesantren. Baik, Ustaz. Mohon izin terlebih dahulu, kita jeda terlebih dahulu, Ustaz. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, dan tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Masya Allah, temanya sangat menarik sekali nih, Ustaz. Pendidikan karakter anak, bagaimana mendidik anak untuk menjadi seseorang yang baik dengan pedoman Al-Quran ya, begitu ya, Ustaz ya. Tadi kita sudah membahas tentang bahwa Al-Quran, bagi yang hafiz Al-Quran, yang punya pengetahuan ilmu Al-Quran dimudahkan, baik dalam mencari pekerjaan dan sebagainya seperti itu ya, Ustaz ya. Itu memang sudah didukung oleh pemerintah berarti ya, Ustaz ya? Iya. Jadi memang kita temukan di berbagai tempat, misalnya masuk perguruan tinggi, masuk sekolah, bahkan masuk sekolah di sekolah kedinasan, diberi ruang bagi para hafiz-hafiz Al-Quran. Kenapa? Logika berpikir mereka begini, ketika seorang anak bisa menghafal Al-Quran 30 juz dengan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, tingkat kerumitan tinggi, pasti akan lebih mudah bagi dia untuk menghafal hal-hal yang bersifat dengan persoalan duniawi. Artinya apa? Memori, kemampuan anak itu di atas rata-rata. Nah, itu kenapa cenderung mudah mengambil anak-anak yang hafiz Quran. Kemudian yang kedua, menjaga hafalan mereka, salah satu syaratnya adalah jauh dari maksiat. Benar, maka ketika mereka dijadikan pegawai dan lain sebagainya, pastilah mereka ini bukan ahli maksiat. Kalau mereka ahli maksiat, pasti hafalan mereka akan berantakan. Berpengaruh Berpengaruh begitu ya, kepada hafalannya. Itu diantara bagaimana Quran itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Maka kaitan dengan Ramadan ini kan ada satu kitab yang menjelaskan bagaimana Allah itu membanggakan kita umat Muhammad ini dengan dua hal. Inni a'taitu ummati Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulmatan. Sesungguhnya aku berikan kepada umat Muhammad itu dua nur atau dua cahaya. Itulah nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran.
Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, "Ma zulmatani ya Rabbi?" Apa dua bencana kegelapan yang nanti pasti akan menimpa umat Muhammad? Maka dijawab oleh Allah, "Zulmatil qabri wa zulmatil yaumal qiyamah." Kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Kalau begitu, Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi manusia. Di dalam kubur saja dia akan menjadi nur, cahaya. Di hari kiamat dia akan menjadi nur atau cahaya, apalagi di alam dunia. Kenapa? Al-Quran akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz ya. Jadi memang wajib sekali pendidikan Al-Quran ini diajarkan dalam keluarga itu ya Ustadz ya. Jadi seperti ini Ustadz, adakah gambaran seperti apa keluarga yang menerapkan pendidikan Al-Quran itu sendiri ya Ustadz? Sebetulnya tidak sulit, mudah. Contoh, Ya. Ibu Mawaddah lahir dari orang tua ahli Al-Quran, Ibu Hajah Nur Aini, Iya Ustadz. juara internasional. Itu gambaran sederhana saja. Dari orang tua, dari rahim orang tua yang cinta Al-Quran, maka lahir anak yang cinta Al-Quran. Karena sama-sama pecinta Al-Quran, sama-sama aktivis Al-Quran. Itu contoh sederhana di hadapan kita. Kemudian banyak lagi orang-orang yang cinta Quran melahirkan generasi yang juga cinta Quran, bahkan melebihi ayahnya. Ada ayahnya mungkin hafal Quran 5 juz, lahir generasi yang hafal Quran 30 juz. Lebih baik malah Lebih ya, baik Ustadz, lagi ya? malah. Banyak gambaran-gambaran seperti itu. Maka tinggal lagi pertanyaan besar di hati kita hari ini adalah bagaimana di saat zaman maju seperti sekarang ini, tapi manusia atau umat Islam atau generasi kita tidak jauh atau tidak lari dari Al-Quran. Itu kan yang mesti ditumbuhkan. Jangan sampai nanti kemajuan zaman itu menarik waktu anak-anak kita dari belajar Quran, les, kursus, dan sebagainya, sehingga waktu belajar Al-Quran itu hanya tinggal 10 menit. Malah mungkin tidak lagi. tersedia waktu untuk mencintai Benar, Al-Quran. Ustaz. Nah, itu yang mesti dijaga oleh orang tua dengan sebaik-baik mungkin. Iya, bagaimana pendapat Ustadz tentang pengaruh eksternal nih? Misalnya dalam keluarga sudah dididik dengan baik pendidikan karakter, tapi kan anak bergaul Ustadz di luar sekolah ataupun dia dengan temannya, itu bagaimana pendapat Ustadz tentang hal itu Ustadz? Iya, memang tidak bisa kita pungkiri banyak juga orang-orang yang mengerti atau bisa membaca Al-Quran, tetapi karena banyak faktor. Iya Ustadz, benar. Satu bisa pengaruh lingkungan keluarga misalnya, tapi tidak, keluarganya udah bagus. Bisa juga pengaruh lingkungan masyarakat. Ternyata dia bergaul di lingkungan masyarakat yang maksiat lebih dominan dibanding dengan nilai-nilai Al-Quran, maka pelan-pelan ada pengaruh. Pengaruh yang kemudian membuat lahirlah generasi yang dia memang bisa baca Al-Quran, tetapi maksiat juga sering menjadi perilaku dalam kehidupannya. Benar. Kemudian ada juga pengaruh sekolah. Iya benar Ustadz, apalagi full day school nih sekarang Ustadz ya. Ditambah lagi kemarin kita belajar daring, Daring online. anak belajar dari rumah. Kadang-kadang kalau kita lihat anak belajar dari rumah itu yang laki-laki bukan main rapi pakaiannya tuh, necis pakai baju jas, rupanya pakai celana pendek. Kenapa? Karena tidak nampak. Daring itu memang di satu sisi efektif untuk bisa menyelesaikan problematika interaksi akibat dari wabah. Tetapi jangan lupa dalam kaitan dengan pembelajaran atau pendidikan, daring itu memutus interaksi sosial, sehingga anak tidak bisa belajar memahami orang lain, memahami lingkungan, memahami perilaku-perilaku yang itu akan berpengaruh dalam kehidupannya. Nah, jadi dalam kehidupan sekarang ini menurut saya adalah apapun situasinya jangan jauhkan dari Al-Quran. Yang kedua, lingkungan sekolah juga harus memberikan motivasi, menjadi motivator. Misal gini, ya sekali-sekali sekolah umum itu kalau ada hari-hari besar Islam, adakanlah lomba membaca Al-Quran, lomba kultum, sehingga anak-anak kita termotivasi. Kita lihat sekarang tuh SD Islam terpadu ini udah rame ya, sudah bagus. Kenapa? Karena manajemen penghafal Al-Quran bagi anak itu sangat tertata dengan baik. Nah, ini kan penting untuk dilanjutkan di sekolah-sekolah yang lain untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh yang jelek bagi
anak kita. Terutama sosial media juga nih Ustadz ya. Yang baiknya ada juga, tapi yang negatifnya juga banyak ya Ustadz ya. Kadang anak-anak kan sekarang gadget selalu Iya. di tangan Ustadz. Nah, kadang kita tidak tahu, kita tidak bisa membatasi apa yang dilihatnya, apa yang dipelajarinya dari sosial media tersebut Ustadz. Itu bagaimana menurut Ustadz? Ya, memang inilah tantangan terbesar hari ini. Bagaimana sosial media itu seakan-akan menjadi bagian yang tidak bisa pisah dari dalam hidup kita. Bangun tidur yang pertama kali dilihat dulu, Gadget ya, iya, handphone. HP. Di mana HP-nya? Di mana HP itu? Benar, Kita Ustadz. pergi kemanapun, kalau HP tertinggal, seakan-akan ada yang kurang, ambil HP. Nah, Iya. buat anak-anak kita, pengaruh ini kadang-kadang ya tontonan, kadang-kadang berita. Ada berita yang tidak patut dia lihat, ada Konten-konten gitu, konten-konten yang tidak patut dia lihat, tidak patut dia baca. Kemudian ada gambar-gambar yang tidak patut dia jadikan itu sebagai rujukan. Nah, itu yang mesti dikontrol oleh orang tua. Yang repotnya lagi adalah kadang-kadang informasi agama itu justru ditinggalkan, berganti dengan kenapa anak-anak itu lebih hafal artis-artis India atau pemain sepak bola daripada ya juara MTQ, karena Iya. itu yang sering mereka tonton. Itu mirisnya ya Nah, Ustadz ya. itu yang jadi masalah. Itu. Iya, baik Ustadz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Masih dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab MPhilI. Baik Ustadz, Masya Allah sekali tema kita pada sore hari ini. Sekarang ingin saya tanyakan hikmahnya nih Ustadz. Hikmah dari pendidikan Al-Quran apabila diterapkan dalam keluarga nih Ustadz. Seperti apa? Ya, baik. Jadi ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai tuntunan, pedoman dalam kehidupan, maka dia pasti akan memberikan warna bagi siapa saja yang bisa mengamalkannya. Al-Quran menggambarkan banyak hal, menceritakan banyak hal, bahkan mengkisahkan banyak hal. Tidak hanya persoalan keluarga, bahkan yang lainnya, apalagi persoalan keluarga, apalagi persoalan pembinaan karakter anak, semuanya dipertontonkan, digambarkan, dan diperlihatkan oleh Al-Quran. Tinggal lagi manusia atau kita hari ini dihadapkan antara dua pilihan, antara tuntunan Al-Quran dengan tontonan yang berkembang. Benar. Nah, ketika kemampuan kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dalam kehidupan, nah, mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang insya Allah selamat dia di dunia ini, selamat dia di hari kiamat kelak. Kenapa? Sejak dari awal sampai dia remaja, sampai dia dewasa, Quran memberikan pengajaran-pengajaran bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik. Misalnya mengajarkan kepada kita agar hati-hati kalau meninggalkan anak yang lemah. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anak Ismail di tempat yang dekat dengan Baitullah. Kemudian bagaimana misalnya pengajaran yang diberikan oleh Luqman lebih jelas, lebih detail tentang bagaimana jangan mempersekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Luqman. Banyak sekali Quran bicara tentang bagaimana melahirkan generasi-generasi yang baik. Kuncinya hanya satu, jadikan Quran sebagai pedoman dan jadikan itu sebagai penangkal efektif dari pengaruh-pengaruh kehidupan yang kadang-kadang bisa merusak generasi muda Islam. Benar Ustadz, berarti jangan hanya sebatas mengajarkan saja, berarti memang benar-benar menjadikan pendidikan karakter untuk anak itu sendiri ya Ustadz ya? Iya. Karena kalau hanya sekedar mungkin hanya di sekolah, belajar saja, tapi orang tuanya sendiri tidak mencontohkan atau tidak menanamkan pendidikan pedoman Al-Quran itu tadi ya, seperti itu Ustadz ya? Ya, bagaimana menggali nilai-nilai karakter itu berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran. Benar. Banyak sekali yang dicontohkan itu. Itu yang saya bilang tadi. Kemampuan Nabi Ibrahim melahirkan generasinya, kemudian menjadi nabi juga. Iya, Ustadz. Kemudian bagaimana kisah-kisah yang lain tentang Luqman misalnya, bagaimana dia mengajarkan anaknya dengan tegas, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim misalnya. Dan beberapa nilai-nilai lain yang diajarkan oleh Luqman. Jadikan itu semua tuntunan, panduan.
bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain juga diajarkan oleh Al-Quran. Bahasa sederhananya begini, jangan jauhkan generasi kita dari Al-Quran. Jadikanlah generasi kita cinta Al-Quran. Iya, Seperti itu ya, Ustaz, iya. ya? Jadikan generasi kita generasi yang cinta Quran. Untuk ini serangan yang bisa merusak itu demikian deras. Benar, Ustaz. HP, IT, benar. kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, maka bentengi ini dengan Al-Quran dan ini menjadi pedoman potret diri mereka itu yang terpancar dari nilai-nilai Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali materi kita pada sore hari ini, Ustadz. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih, Ustadz. Saya mohon untuk kesimpulannya pada program acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini. Ya, baik. Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman, maka kesimpulan kita adalah jadikanlah Quran itu sebagai pedoman. Jadikan Quran itu sebagai petunjuk. Jadikan Al-Quran sebagai penjelas petunjuk. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman perilaku umat Islam, maka insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bapak telah hadir di studio TVRI Jambi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI yang ada di rumah ya, Ustadz ya. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.